Wanita ini bernama Molly Bloom, seorang atlet ski yang kala itu hendak mengikuti pertandingan Olimpiade. Selain berhasil menjadi seorang atlet, Molly juga merupakan lulusan terbaik dari salah satu universitas ternama di Amerika. Dari kecil, sang ayah selalu menuntut Molly untuk terus bermain ski meskipun ia pernah mengalami kecelakaan yang bisa dibilang cukup parah. Meskipun kesal dengan sikap ayahnya, Molly tetap melanjutkan karirnya sebagai atlet ski hingga ia berhasil mengikuti pertandingan Olimpiade. Namun saat pertandingan, good snow contact. The first is that when visibility is bad the way it is, stick the landing. Right in that moment, I didn't have time to calculate the odds of that happening because the worst thing that could happen in sports was fourth place at the Olympics. Setelah kecelakaan tersebut, akhirnya Molly memutuskan untuk berhenti menjadi atlet dan keluar dari rumah karena berseteru dengan ayahnya. Dengan uang tabungan seadanya, ia pun pergi ke Los Angeles untuk mengadu nasib. Selama berbulan-bulan ia numpang tidur di sofa rumah salah satu temannya. Untuk membiayai hidupnya, ia pun bertekad bekerja di salah satu bar sebagai waiters. Pekerjaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun karena kebutuhan, ia pun terpaksa menjalani pekerjaannya dengan happy. Suatu hari ia nggak sengaja bertemu dengan seorang pelanggan yang bernama Diane Kidd, pengusaha real estate yang punya bisnis sampingan menjadi bandar judi poker. Diane menawarkan Molly untuk menjadi asisten di perusahaannya sekaligus asisten bandar judi. It's like the Doors and the Beach Boys. I googled, what type of music do poker players like to listen to? A professional dealer was setting up the table when I got there. I positioned myself at the door where I'd been instructed to only let in the names. Karena ini adalah pengalaman pertamanya di dunia perjudian, ia pun berusaha tampil anggun dan ramah pada setiap tamu yang datang. Salah satunya sebut saja pemain X, seorang aktor terkenal di Los Angeles. Melihat tamu-tamu dari kalangan artis, bahkan atlet terkenal, ia pun mulai mempelajari seluk-beluk tentang perjudian. Dan ternyata sikapnya yang ramah membuat para tamu dengan sukarela memberikan tip kepada Molly. Betapa terkejutnya Molly saat ia mendapatkan tip dengan jumlah jauh lebih besar dari pekerjaannya sebagai waiters. Dari pekerjaan yang cukup menjanjikan itu, akhirnya ia memilih untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai asisten Diane daripada bekerja di bar. Semakin hari, Molly pun semakin akrab dengan para tamu. Begitu juga pemain X. Untuk mendapatkan tamu sultan yang lainnya, Molly pun mulai mencari kandidat tamu dari bar tempat ia bekerja dulu hingga salah satu kasino yang ada di Los Angeles. Berkat tip yang ia peroleh selama 6 minggu, Molly pun bisa membeli baju, tas, mobil, apartemen yang sangat mewah. Molly tak pernah menyangka atas pencapaiannya yang bisa menjadi seorang sultan hanya dengan 6 minggu saja. Namun kebahagiaan itu gak bertahan lama karena Diane sebagai bandar judi mulai merasa iri dengan uang tip Molly yang melebihi penghasilannya.
Setelah terjadi percekcokan yang panjang, akhirnya Dean pun memecat Molly sebagai asistennya. Molly yang dari kecil sudah dididik untuk jadi juara, ia pun gak mau mundur dan memutuskan untuk membuka lahan sekaligus menjadi bandar judi dengan menyewa sebuah hotel mewah yang ada di Los Angeles. Karena kesal dengan sikap Dean yang seenaknya sendiri, akhirnya ia pun mengundang para tamu Dean untuk datang ke tempat perjudiannya. Dalam mengelola tempat itu, ia juga dibantu oleh si pemain X yang sebenarnya gak pinter-pinter amat main pokernya, tapi dia sangat pinter banget memanipulasi permainan. Para tamu pun lebih memilih berjudi di tempat Molly karena bisnis judi Molly sudah didaftarkan di pemerintah dan berstatus legal. Gak butuh waktu lama, tempat perjuangannya pun berjalan dengan sangat sukses. Hingga suatu hari, Dean menyarankan Molly untuk menaikkan taruhannya menjadi $250,000. Mendengar saran itu, Molly pun tertarik dan segera mencari pemain baru yang lebih sultan lagi dari pemain sebelumnya. Hingga akhirnya ia berhasil mengundang seorang legend di perjudian yang bernama Harlan, serta Bad Brad, seorang pecandu judi yang tak pernah memenangkan pertandingannya. Namun betapa terkejutnya Molly serta para tamu lainnya saat mengetahui bahwa Bad Brad mampu mengecohkan pikiran Harlan dan mengalahkannya, hingga ia mengalami kerugian sebesar $1,2 juta. Mengetahui hutangnya, ia pun tampak kebingungan karena malam itu ia sudah memakai semua hartanya untuk berjudi. Hingga seminggu kemudian, entah dapat uang dari mana, Harlan kembali menemui Molly untuk membayar semua hutangnya. Rupanya Harlan dapat pinjaman uang dari pemain X dengan memberikan bunga pinjaman sebesar 50%. Mendengar hal itu, Molly pun marah besar. Alhasil pemain X pun cabut dari bisnis Molly dengan membawa semua klien Molly. Jadi mau gak mau, Molly pun harus menutup tempat perjudiannya. 2 minggu kemudian, Molly berangkat ke New York untuk membuka kembali bisnis judinya. Tapi kali ini, target Molly adalah seorang pebisnis besar di kota New York. Ia pun merekrut beberapa pegawai. Jessie, seorang ratu poker dunia. Shelby, seorang ahli IT yang bisa memeriksa semua latar belakang pemain, dan Winston, orang yang memiliki banyak channel, salah satunya keluarga kerajaan Arab Saudi. Gak butuh waktu lama, bisnis poker Molly pun kembali sukses. Bahkan sekarang ia menjadi pengelola permainan poker terbesar di dunia. Kini Molly benar-benar menguasai perjudian. Dalam sekejap kekayaan Molly bisa melonjak hingga berkali-kali lipat. Ia tak segan mengeluarkan kliennya jika mereka telah melanggar atau melakukan kecurangan di meja judi. Karena setiap kasino yang ia kelola selalu terdaftar secara resmi di pemerintahan. Suatu hari salah satu temannya menyarankan Molly untuk mengambil keuntungan beberapa persen dari pemain poker. Awalnya Molly menolak karena tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal.
Namun saat mengetahui selisih keuntungan yang begitu tipis, ia pun melakukannya secara diam-diam. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi, Molly memanfaatkan salah satu kliennya, Donnie, yang gak bisa bayar hutang untuk membawa teman-temannya yang biasa main di Brooklyn, tempat para miliarder bermain. Next were the Gershon brothers, Ilya and Alexei. Mike was the first one to arrive. I'm Jesse. Mr. Reed, good evening. I'm Shelby. Valued at $3 billion, and Shelley runs the Halley Gallery. Those were the players Doug Downey brought me. Wasn't there any way to tell that some of the players at your game were connected to one of the... Kini nama Molly pun jadi sorotan di kalangan perjudian. Hingga akhirnya ada 2 orang yang mengajak Molly untuk berpartner. Mereka menawarkan sistem pengamanan ketat untuk Molly dan kasinonya. Namun karena Molly masih belum membutuhkannya, ia pun menolak kerjasama mereka. Tapi ternyata There are some gaps in my memory, which they say is common, and my plan was to take a bath and try not to take drugs. Sorry, you're in the wrong... Wait, okay, hold on. Cold bars too. Your mother lives alone in Telluride, Colorado. ternyata perampok tersebut merupakan orang sewaan dari 2 pria yang telah ditolak kerjasamanya oleh Molly. Dari kejadian tersebut, ia pun menjadi sangat trauma. Bahkan ia tak mau beranjak dari apartemennya selama seminggu lebih. Apalagi saat ia mendengar kabar bahwa FBI telah menggerebek beberapa kasino yang telah bermain curang, termasuk kasino milik Molly. Karena takut, ia pun segera melarikan diri ke rumah ibunya yang berada di Colorado. Dari kejadian-kejadian yang menimpanya, Molly pun memutuskan untuk menghentikan bisnis judinya. Pengalaman dengan rasa yang nano-nano tersebut ia curahkan ke dalam sebuah buku yang berjudul Molly's Game. Kemudian ia pun menerbitkan bukunya, berharap orang lain bisa belajar dari pengalamannya. Namun 2 tahun kemudian, walk towards me very slowly, okay? Hands on the wall. Yes. Read to me what it says at the top. You're under arrest for running an illegal gambling operation. Do you understand? Beruntung Molly bisa bebas sementara setelah sang ibu membayar uang jaminannya. Kini Molly pun harus mencari seorang pengacara handal untuk menangani kasusnya. Charlie Jaffe merupakan salah satu pengacara hebat di kota tersebut. Ia menjelaskan alasan Molly ditangkap karena telah menulis beberapa nama klien Molly di bukunya. Meskipun sudah membaca buku Molly, si pengacara tak mau membelanya karena Molly tak mau jujur dengan nama-nama besar kliennya. Padahal satu-satunya yang bisa membantu Molly adalah bukti nama dari setiap kliennya. Molly pun menjelaskan bahwa lebih baik ia dipenjara daripada harus membeberkan nama-nama kliennya. Keesokan harinya saat persidangan kasus digelar, secara tiba-tiba Charlie pun mengajukan dirinya sebagai pengacara Molly di depan hakim. Rupanya setelah mendengar alasan Molly, hati si pengacara pun mulai terketuk. Hal ini pun membuat Molly bisa bernafas lega. Charlie menjelaskan bahwa mereka harus berhati-hati karena lawan mereka merupakan mafia-mafia dari Rusia yang bahkan dulunya mereka pernah menjadi klien Molly.
Sebenarnya Charlie masih menyarankan Molly untuk membuka data nama-nama kliennya. Namun Molly masih tetap mempertahankan prinsipnya untuk tidak membeberkan nama-nama kliennya. Charlie pun mengingatkan bahwa kemungkinan besar salah satu klien Molly akan memanfaatkan kasus Molly. Dan benar saja, beberapa hari setelah Charlie ngomong gitu, tiba-tiba Molly kembali dipanggil oleh pihak berwajib dengan tuduhan telah menghasut Bad Brad menjadi pecandu judi hingga terseret kasus investasi bodong. Karena gak mau terlibat dan menambah berat kasusnya, ia pun terpaksa membayar ganti rugi sebesar $500,000. Masalah yang bertubi-tubi itu pun membuat Molly semakin stres, hingga ia pun terpaksa mengkonsumsi obat-obatan terlarang untuk menghilangkan rasa stresnya. Suatu hari saat Molly bertemu dengan jaksa, ia merasa sangat terpojok dengan semua pertanyaan yang dilontarkan si jaksa. Charlie yang gak terima dengan itu mencoba membantu dan membela Molly. Untuk menenangkan pikirannya kali ini, Molly mencoba bermain ice skating dan mengingat-ingat masa-masa saat ia menjadi atlet. Di tengah permainan tersebut, Molly sangat terkejut saat melihat ayahnya yang ada di sana. Molly seakan tak percaya kalau ayahnya datang ke New York demi bertemu dengan dirinya. Di sana sang ayah pun meminta maaf atas semua sikapnya hingga membuat Molly kabur dari rumah. Rupanya sang ayah tahu akan kondisi sulit Molly melalui buku yang ia tulis. I'm your father. How much I love you would be like of the universe. Hiring someone to find the guy who did it, then I'm hiring someone to kill him. Really had fun. Rupanya pertemuan Molly dengan ayahnya membuat Molly tersadar akan pentingnya sebuah keluarga dan nama. Untuk menyelamatkan namanya, Molly siap dipenjara. Ia siap mengaku bersalah atas tuduhan yang ia lakukan. Hal ini jelas membuat Charlie terkejut. Namun Charlie tak bisa menghentikan keputusan Molly. Hingga saat hari persidangan tiba, Molly pun menjawab semua pertanyaan hakim dan mengakui kesalahannya. Setelah pengacara dan jaksa berunding dengan hakim pun memutuskan. This court manifestly disagrees with the government's sentencing recommendation. Yang artinya hakim menyatakan bahwa Molly tidak bersalah. Menurut hakim, di luar sana masih banyak kasus kejahatan lebih besar yang mengantri hukuman 20 tahun penjara. Jadi untuk kasus Molly, hakim hanya menjatuhkan 200 jam hukuman pelayanan masyarakat dan 1 tahun masa percobaan. Mendengar hal barusan, Molly sangat-sangat lega. Dari sekian banyak masalah yang menimpanya, akhirnya Molly bisa bernafas lega. Begitupun dengan ayah dan juga pengacaranya. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so
when I met you, we were like fire.